Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Sehat Bapak-bapak? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat nggih? Alhamdulillah. Oh, agak stres. Alhamdulillah, semoga kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan daripada musibah, bala, wabak dan macam-macamnya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita semuanya panjang umur ya Pak ya. Sehat wal afiat. Amin. Sebelum kita mengkaji, mari kita Fatihah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bin al-Ta'lim al-Fatihah sifatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibn Hajar al-Asqalani. Salaruhi asyid. Nawi yuli darajatin bil jannati barakatin maswan. Oh hidin niyatan fi niyati amal. Ala hadin niyya wa la kulli niyya salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan rahmat kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Iqbal ini dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Shalawat serta salam untuk kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meneruskan hadis yang kemarin yang kita baca. Kemarin kita membahas tentang sholat Isya ya. Kemudian tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang tidak sholat berada di awal waktu di dalam sholat Isya. Nah, kemudian kita sekarang melanjutkan daripada masih ya, di hadis ya, yang nomor 2 dari Kitabus Shalah. Karena kemarin belum sempat tuntas kita baca hadisnya. Ya, saya akan meneruskan pembacaan daripada hadis yang nomor 2 yang kemarin belum tuntas. Wa kana yanfatilu min sholatil ghadati hina ya'rifur rajulu jalisahu. Wa kana yaqra'u bisittina ilal mi'ah muttafaqun alaih. Nah, ini menerangkan tentang sholat subuh Bapak Ibu. Kalau kemarin kita fokusnya ke sholat Isya, ya, sekarang kita waktu daripada sholat subuh. Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu melakukan sholat subuh. Nah, dalam hadis ini diterangkan bahwa wa kana yanfatiru min sholatil ghadati hina ya'rifur rajulu jalisahu.
ada Nabi Muhammad SAW pulang dari sholat subuh, ya. Sholatul ghadah itu bermakna sholatus subuh, sholat subuh. Rasulullah SAW itu pulang dari sholat subuh ketika sudah mengetahui tempat duduk daripada seseorang. Nah, artinya ketika Rasulullah SAW telah melakukan sholat subuh, selesai sholat subuh, baru Rasulullah SAW itu tahu mengetahui tempat duduk orang. Tahu Rasulullah SAW itu satu persatu orang yang ada di depannya ketika berjamaah itu. Kalau sudah selesai sholat subuh, dikatakan ya, maksud daripada hina ya'rifur rajulu jalisahu ini adalah yaitu bidau'il fajri, yaitu Rasulullah SAW itu tahu tentang satu persatu jamaahnya itu karena sudah ada cahaya fajar. Berarti ketika itu langit sudah mulai menunjukkan terangnya fajar, artinya sudah tidak gelap lagi. Kalau Rasulullah SAW itu setelah selesai melakukan sholat subuh. Kemudian ya Rasulullah SAW ya, di dalam sholat subuh ini membaca yaqra'u bisittina ilal mi'ah, membaca sekitar 60 ayat Al-Quran sampai 100 ayat Al-Quran ketika di sholat subuh. Kemudian di keterangan yang lain ya, mengenai sholatnya Rasul ketika sholat subuh ya. Di sini dikatakan wasubuhu kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusolliya bigolas. Ketika waktu subuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sholat golas ay awalul fajri. Golas itu artinya adalah awal fajar. Jadi maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholatnya itu di awal waktu ketika awal fajar. Ketika sudah fajar, sudah masuk waktu sholat subuh, gak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholatnya di awal waktu kalau sholat subuh. Begitu juga dengan lanjutan daripada hadis ini, wali Muslim min hadis Abi Musa fa aqamal fajra hina insaqqal fajru. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan sholat subuh ketika sudah terjadi fajar. Artinya ketika sudah fajar, tanda sholat subuh dimulai, setelah itu baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat subuh. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholatnya di awal waktu ketika sholat subuh. Kemudian ditambah dengan keterangan wan nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'dhan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat subuh, manusia itu nggak ada yang tahu antara satu dengan yang lain. Artinya apa? Keadaan masih gelap ketika itu. Karena zaman ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada lampu seperti sekarang, Pak nggih. Kalau sekarang sudah macam-macam lampunya nggih. Tapi mungkin kalau jenengan dulu mungkin masa kecil, mungkin pas ketika dulu masih tahun berapa, mungkin belum ada lampu seperti ini nggih, Pak. Mungkin masih lampu-lampu dari pakai minyak seperti itu, Pak ya. Itu kan biasanya kalau pakai yang seperti itu kan masih remang-remang begitu, nggak terang seperti sekarang, nggih betul. Itu juga di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sholat subuh, ketika awal sholat subuh itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya melakukan sholat di awal waktu.
Nah, kemudian antara sahabat jamaahnya Rasulullah SAW itu nggak tahu, nggak mengenali antara satu dengan yang lain. Berarti itu dari gelapnya. Berarti ya maksud daripada hadis ini, Rasulullah SAW itu kalau sholat subuh itu di awal waktu. Ketika sudah fajar, kemudian azan, nggak lama kemudian berarti Rasulullah SAW itu sholat. Keadaan masih gelap. Kalau awal subuh masih gelap nggih, Pak? Masih gelap. Kalau kita mungkin jalan keluar yang nggak ada lampunya masih gelap. Nah, itu Rasulullah SAW sholat di awal waktu. Para sahabat yang satu dengan yang lain nggak mengenal antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena ketika itu masih gelap, nggak ada penerangan. Penerangan masih langsung dari langit. Nah, karena itu masih gelap, nggak ada yang mengenal antara satu dengan yang lain. Jadi Rasulullah SAW ketika sholat subuh itu sholatnya di awal waktu. Nah, baru setelah Rasulullah SAW itu selesai melakukan sholat subuh, berzikir dan semacamnya, baru Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain tahu. Oh, ini Bapak Ahmad misalkan, oh ini Bapak Muhammad, tahu tempat duduknya Bapak ini, tempat duduknya Bapak ini. Kenapa? Karena sudah mulai agak terang kalau sudah selesai melakukan sholat subuh. Jadi ini hadis menerangkan bahwa Rasulullah SAW kalau melakukan sholat subuh di awal waktu. Kemudian ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga diterangkan bahwa Rasulullah SAW itu kalau sholat subuh, selain beliau itu sholatnya di awal waktu, ya, beliau ini kalau ngimami, ya, beliau kan selalu menjadi imam. Beliau itu selalu menjadi imam, kecuali di akhir-akhir masa hayat Nabi Muhammad SAW baru digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Tapi ketika masih sehat, Rasulullah SAW selalu menjadi imam. Rasulullah SAW itu kalau menjadi imam sholat subuh setiap harinya itu membaca surat yaqra'una bisittina ilal mi'ah. Membaca suratnya itu sekitar 60 ayat sampai 100 ayat. Oh, berarti panjang ya, Pak. Panjang berarti Rasulullah itu kalau sholat subuh. Memang itu sunnah, Pak. Nah, dikatakan di sini ya mengenai Rasulullah itu membaca surat, ya. Bahkan ya qara'u bisitina ilal mi'ah idza tasara qara'a bisitina ayat fi surati fil fajr. Wa idza tawala fa ilal mi'ah minal ayah. Nah, jadi Rasulullah SAW itu kalau misalkan mau meringkas sholat subuh, artinya sholatnya itu kalau misalkan membaca suratnya itu mau yang ringkas, mau yang pendek, biasanya Rasulullah SAW itu membaca 60 ayat. 60 ayat di dalam sholat subuh. Itu sudah paling ringkas. Itu Rasulullah itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kalau sholat subuh. Kemudian kadang Nabi juga memanjangkan surat ketika di sholat subuh sampai 100 ayat. Itu sholat subuh. Rakaat pertama sama rakaat yang kedua. Itu semuanya kira-kira 60 ayat. Itu kalau Rasulullah SAW itu ingin memendekkan. Jadi paling pendeknya saja Rasul itu kalau sholat subuh membacanya 60 ayat. Kemudian kalau Rasul itu mau memanjangkan itu 100 ayat. Nah, kira-kira kalau 60 ayat itu ya Bapak Ibu ya, kalau 60 ayat itu kira-kira itu sekitar kalau misalkan kita ngambil yang juz amma itu kan ayatnya pendek-pendek itu.
ayatnya pendek-pendek. Kalau misalkan 60 ayat ya sekitar surat An-Naba ya. Surat An-Naba itu 40 ayat. Surat An-Naba amma yatasaalun anin naba'il azim. Itu 40 ayat. Kemudian di rakaat yang keduanya mungkin surat Al-Lail. Surat Al-Lail itu sekitar 21 ayat. Itu sudah 60 sudah. Nah, jadi kira-kira seperti itu Rasulullah SAW. Jadi misalkan di rakaat yang pertama, ya 2 rakaat. Di rakaat yang pertama surat An-Naba, ya 40 ayat. Kemudian di surat yang kedua surat Al-Lail 21 ayat. Itu kalau misalkan 60. Jadi surat amma yatasaalun anin naba'il azim itu misalkan di rakaat yang pertama. Kemudian di rakaat yang kedua surat Al-Lail. Jadi sunnahnya seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya misal lagi ya surat ya seperti surat Al-Mutaffifin. Nah, itu kalau misalkan di juz sama itu kan agak panjang itu. Oh iya. Surat An-Naba, surat Al-Mutaffifin itu kan agak panjang itu, lumayan itu. Sekitar 30-an ayat, sekitar 36 ayat. Kemudian mungkin di rakaat yang kedua ditambah surat Al-Fajar, itu juga panjang. Wal fajri wa layalin asyr. Itu juga agak panjang, sekitar 30 ayat. Nah, itu kalau misalkan Rasulullah SAW itu mau meringkas, jadi agak panjang. Kadang Nabi SAW itu memanjangkan sampai 100 ayat, Bapak Ibu. Nah, misalkan kalau 100 ayat itu ya surat Al-Mudaththir ya. Surat Al-Mudaththir itu sekitar 56 ayat ya. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir itu lama banget itu kalau baca itu. 56 ayat itu di rakaat yang pertama misalkan. Kemudian di rakaat yang kedua make surat An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta. Itu sekitar 46 ayat. Itu sudah 100 itu sudah. Nah, jadi panjang-panjang Rasulullah SAW itu kalau melakukan sholat subuh ya. Atau misalkan surat Al-Haqqah ya, surat Al-Haqqah itu sekitar 52, Al-Haqqatu mal-Haqqah itu. Kemudian mungkin di surat yang keduanya surat Al-Mursalat ya. Itu juga panjang sekitar 50 ayat. Itu kalau kita mengambil yang sekitar juz 29 sampai juz 30 yang ayatnya itu pendek-pendek. Akan tetapi ya juga panjang ya. Mungkin jenengan kalau sholat memakai 100 ayat seperti ini 2 rakaat mungkin kemeng nggih betul. Nggih. Kemeng kakinya mungkin jenengan wah ini gimana, Pak? Jamaahnya pulang nanti ya. Apalagi kalau misalkan yang imam hafal Quran akhirnya karena Rasulullah SAW itu kalau sholat subuh itu panjang-panjang akhirnya memakai surat-surat yang awal seperti surat Al-Baqarah ya. Surat An-Nisa itu kalau misalkan 100 ayat surat Al-Baqarah dari Alif Lam Mim ya dibagi menjadi 100 ayat itu sudah panjang banget nggih Bapak. Satu ayatnya itu aja panjang gitu. Sudah berapa menit suratnya? Mungkin jenengan yang sepuh-sepuh mungkin sudah nggak kuat gitu. Wah ini kemeng ini kaki ini. Nah mungkin seperti itu mungkin. Nah, kapok nggak sholat di Masjid Al-Iqbal lagi berarti ya. Nah, itu sunnahnya. Kalau misalkan apa istilahnya menyesuaikan jamaahnya. Kalau dulu Rasulullah SAW itu beda. Kalau dulu kan memang para sahabat Nabi itu kan mereka kan orangnya ya nggak seperti kita. Kalau mereka kan pengennya ya ibadah terus, sholatnya ya panjang-panjang ya lama-lama. Nah, kalau kita ini kan yang penting istiqomah Bapak Ibu ya. Yang penting kita
sholat subuh, sholat 5 waktu berjamaah istiqomah sudah. Walaupun nggak pakai seperti yang diterapkan Rasulullah SAW, gitu napa-napa. Ini cuma sunnah aja. Walaupun misalkan sholat subuh yang dibaca imam, ya, yang dibaca siapa Ustadz Sobirin itu mungkin pendek-pendek, ya nggak apa-apa. Ya biar jenengan mungkin lebih rileks, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan di waktu-waktu tertentu, misal pengen surat yang panjang, ya monggo. Yang paling penting itu ya istiqomah. Satu kali misalkan sholat subuhnya pakai surat yang panjang, besoknya sudah nggak ada jamaah. Ya ini percuma kalau seperti itu. Yang penting istiqomah. Oke. Yang penting. Ini kalau misalkan mau meniru yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Biasanya kalau di masjid-masjid tertentu itu, ya, itu kalau pakai yang surat-surat panjang itu ini, Bapak Ibu, istilahnya spesial hari. Biasanya itu hari Jumat. Nah, hari Jumat itu ada yang memakai surat As-Sajadah, itu panjang. Surat As-Sajadah itu panjang. Nah, kemudian ada yang memakai surat-surat yang lain, surat-surat yang berada di awal-awal itu biasanya spesial mungkin hari Jumat atau pas ada acara-acara tertentu, seperti itu. Tapi kalau misalkan hari-hari biasa enggak, kecuali kalau di pesantren-pesantren, khususnya di pesantren Al-Qur'an. Itu setiap harinya memakai surat yang panjang-panjang. Bahkan surat tarawih saja satu harinya itu 1 juz. Kalau di pesantren Al-Qur'an itu. Nah, jenengan satu hari 1 juz Al-Qur'an, jamaahnya bubar. Ya. Bubar udah enggak sholat tarawih. Itu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu istilahnya sholat subuh bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suratnya, ayatnya itu diperpanjang karena sholat subuh ini termasuk salah satu waktu yang mulia. Subuh itu salah satu waktu yang mulia, apalagi kalau jenengan sholat subuhnya itu di masjid, berjalan dari rumah ke masjid. Kenapa? Ini Rasulullah SAW itu bersabda, bagi orang-orang yang istiqomah jalan dari rumahnya menuju masjid, istiqomah untuk sholat subuh. Rasulullah SAW bersabda, Basyril masya'ina fid dulami ilal masajidi bin nurit tami yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, beri kabar gembira. Kata Rasul, beri kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Maksudnya apa? Kalau misal ada orang, jenengan istiqomah sholat subuhnya di masjid, ini kata Rasul, beri kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan ke masjid di waktu yang masih gelap. Berarti ini yang dimaksud di sini hadis kata para ulama adalah sholat subuh. Jadi kalau misalkan jenengan dari rumah untuk menuju ke masjid ini, Masjid Al-Iqbal ini masih gelap gitu, masih gelap. Lah itu kalau misalkan jenengan istiqomah jalan dari rumah menuju masjid, ya kata Rasulullah SAW, nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Ya maksudnya jalan di sini apa? Terserah jalannya pakai apa, Bapak. Oke. Akan tetapi ini yang dimaksud berjalan di sini terserah
mau jalan pakai apa? Mau pakai jalan pakai kaki, mau pakai motor, mau pakai mobil, terserah. Yang penting ketika sholat subuh dari rumah menuju masjid, tapi beda, pahalanya beda. Ya, itu pahalanya beda. Pahalanya beda. Kalau misalkan orang yang jalan kaki menuju masjid, ya apalagi sholat subuh menuju masjid, itu pahalanya beda dengan dengan naik motor. Loh. Ya bedanya ada di pahala. Ya, bedanya itu ada di pahala. Kenapa? Kalau jalan kaki kan ya butuh perjuangan ya. Butuh perjuangan jalan kaki, apalagi kalau misalkan kakinya waduh baru sakit ini ya, tapi dipaksakan jalan kaki misalkan, wah itu pahalanya luar biasa ya. Nah, tapi kalau misalkan sudah terbiasa naik motor ya nggak apa-apa, daripada nggak berangkat sholat subuh ya, dipaksa jalan kaki ya, gitu Bapak, dipaksa jalan kaki ya, nggak diperbolehkan naik motor misalkan ya, akhirnya ya nggak sholat subuh ya, capek. Nah, apalagi subuh seperti itu. Nah, jadi ya nggak apa-apa, ya tetap dapat pahala ya, tetap dapat pahala. Nah, tapi begini Bapak, ada sebuah keterangan itu di kitab Fawaidul Mukhtarah itu dikatakan bahwa ini kitab Fawaidul Mukhtarah itu kitab-kitab kekinian lah ya, yang juga membahas yang seperti ini bagi orang-orang yang terbiasa ke masjid naik motor, naik mobil. Nah, walaupun misalkan pahalanya itu beda dengan yang jalan kaki ya, kita berharap. Jadi kita berharap ini, maksudnya kita berharap di dalam kitab itu putaran roda kendaraan jenengan itu termasuk lipatan daripada pahala. Nah, itu. Jadi itu maksudnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, putaran roda motor jenengan menuju masjid itu juga termasuk pahala. Oh, kalau yang seperti itu, seneng jenengan nggih. Seneng buatan jenengan. Wah, kalau misalkan benar seperti itu, gue senang jenengan. Nah, jadi maksudnya ini adalah untuk memberikan kabar gembira juga bagi orang-orang pecinta sepeda motor, nah, seperti itu. Bagi yang ke masjid. Nah, tapi yang jelas itu tadi. Yang terpenting di sini adalah istiqomahnya. Yang terpenting ini adalah istiqomahnya. Ya, walaupun jalan kaki ke masjid tapi nggak istiqomah, lebih bagus yang naik motor istiqomah. Nah, seperti itu. Yang penting adalah istiqomah. Kemudian ya, Rasulullah SAW itu juga menegaskan di dalam sholat subuh ini, kenapa kok Rasulullah SAW itu begitu spesial ketika sholat subuh membaca ayat yang panjang. Ya, di dalam sabdanya yang lain Rasulullah SAW bersabda, man sholat subha fahuwa fi dhimmatillahi ta'ala. Barang siapa orang-orang yang melakukan sholat subuh, ya, man sholat subha fahuwa fi dhimmatillahi ta'ala. Barang siapa yang sholat subuh, ya, apalagi kalau berjamaah, ya, fahuwa fi dhimmatillahi ta'ala, maka dia ada di dalam tanggungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Ya tanggungan macam-macam, Bapak. Jenengan punya tanggungan apa buatan? Pasti punya nggih. Oh, tanggungan keluarga, tanggungan nafkah keluarga, tanggungan anak-anak, bayar SPP-nya anak-anak ya. Tanggungan bayar listrik dan macam-macamnya. Kalau misal setiap hari sholat subuh apalagi berjamaah, kata Rasulullah SAW, ini orang yang istiqomah sholat subuh apalagi berjamaah di dalam tanggungannya Allah Subhanahu wa taala. Macam-macamnya sudah. Di dalam kehidupannya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita mungkin suatu waktu dalam keadaan kepepet, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Nah, itu manfaat kalau kita sholat subuh. Nah, apalagi kalau sholat subuh berjamaah di dalam masjid.
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Kalau misalkan kita suatu saat kita kepepet, suatu saat kita misalkan kebingungan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Nah, seperti itu, Bapak. Kemudian ya, hebatnya lagi di subuh ini ya, karena sekarang membahas subuh dan begitu spesialnya sholat subuh. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, al malaikatu yataqabuna malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahari wa yajtami'una fi sholatil fajri wal asri. Ya. Jadi para malaikat itu ada yang para malaikat itu berjaga di siang hari, ada yang berjaga di sore hari. Jadi maksudnya adalah siang, sore para malaikat itu berjaga. Kemudian para malaikat itu ngumpulnya ketika di sholat subuh atau di sholat asar. Itu sabda Rasulullah SAW. Jadi ini maksudnya memberikan keistimewaan ketika waktu subuh ini memang adalah hal yang istimewa, hal yang istimewa yang tidak bisa kita lewatkan begitu aja. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita, kalau misalkan sholat subuh, usahakan kita ini jangan sholat subuh aja, akan tetapi sempatkan kita sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Namanya itu sholat fajar. Sholat qobliyah itu juga disebut sholat fajar. Rasulullah SAW bersabda, rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar ya, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi kalau misalkan kita sebelum sholat subuh ya, sebelum berjamaah di sini kita sholat 2 rakaat terlebih dahulu, itu sabda Rasulullah SAW itu lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, kemudian para ulama hadis mengomentari maksud daripada hadis ini. Maksudnya adalah kalau misalkan seseorang itu punya harta, kalau misalkan orang ini punya harta banyak, ya sampai satu dunia hartanya dia, kemudian dia sedekahkan, ya, ini berarti orang dermawan atau tidak? Orang dermawan. Orang itu kalau misalkan di lemarinya ada 10 juta, mungkin nggak bersedekah semuanya 10 juta? Ya, kecil kemungkinan gitu. Kecil kemungkinannya, paling banyak mungkin 1 jutanya atau paling banyak 2 juta misal. Yang lainnya buat keluarga, buat kehidupan sehari-hari. Tapi kalau misalkan ini dibuat semuanya, kalau misalkan orang itu punya harta, kemudian dibuat sedekah semuanya, itu masih lebih baik jenengan sholat 2 rakaat fajar. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi enak ya kita kalau cukup sholat fajar saja sebelum kita sholat subuh, sudah malah melebihi kalau kita bersedekah kepunyaan harta kita. Nah, tapi walaupun seperti ini kita tetap sedekah gitu, kita tetap sedekah walaupun kita istiqomah setiap hari sholat fajar, ya tetap sedekah juga gitu. Nah, ini maksudnya adalah keutamaan ketika kita di waktu subuh yang begitu besar ini. Nah, karena itu ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu spesialnya di waktu subuh ini. Bahkan Rasulullah SAW itu memakruhkan, hukumnya makruh kalau kita ini setelah sholat subuh itu tidur. Rasulullah itu enggak senang kalau ada orang itu kalau habis sholat subuh itu tidur. Nah, karena Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkati umatku, kata Rasulullah, berkati umatku di dalam waktu paginya. Jadi Rasulullah itu nggak senang umatnya ini kalau misalkan
setelah sholat subuh itu tidur lagi. Tapi apa? Setelah sholat subuh, setelah dzikir, setelah baca Al-Quran, lalu beraktivitas. Itu yang diinginkan Rasulullah SAW. Tapi biasanya kalau tidur setelah sholat subuh itu enak apa enggak, Bapak? Enak ya, Bapak ya. Habis sholat subuh itu enak-enaknya tidur, gimana? Nah, tapi itu hukumnya makruh. Nah, apalagi puasa-puasa ya, Bapak. Wah, apalagi puasa-puasa kemudian setelah sholat subuh kok tidur, wah itu enak. Oh, enaknya luar biasa. Nah, itu kata Rasulullah SAW itu makruh hukumnya, Bapak. Wah, ini bagaimana? Saat ini masih ngantuk ini. Wah, ngantuknya luar biasa. Nah, tadi malam begadang, kemudian awal sholat subuh, sholat jamaah, wah pulang ke rumah udah ngantuk ini. Nah, itu kata Rasul makruh hukumnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam doanya itu memberkati orang kalau misalkan setelah sholat subuh itu beraktivitas. Ya, kalau kata orang dulu itu apa, Pak, rizkinya dicaplok ayam. Itu kalau misalkan subuh itu tidur setelah sholat subuh. Nah, karena itu Rasulullah SAW itu nggak suka. Nah, karena itu kita usahakan ya mungkin kalau misalkan pengen tidur ketika sudah matahari terbit. Nah itu. Ada yang bertanya? Fadhol, kalau ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oh sudah ya tadi ya. Gimana? Yang diibaratkan tadi sholat subuh masjid jalan kaki. Ya. Mungkin dulu kan belum ada teknologi gitu ya, belum ada motor, belum ada kendaraan lain. Nah, kira-kira kalau tadi putaran rodanya dihitung, itu memang dari Nabi sudah diwacanakan gitu. Oh enggak, kalau dari Nabi enggak, itu ulama sekarang Bapak. Jadi maksudnya itu kita berhusnudzon. Kalau dulu di zaman Nabi sudah ada kendaraan yang cepat seperti kuda, seperti onta, seperti itu. Akan tetapi memang pahala daripada orang yang jalan kaki itu lebih daripada yang berkendaraan. Kalau dulu mungkin ada sahabat yang ke masjid pakai kuda, pakai onta seperti itu. Nah, tapi menurut ulama zaman sekarang ya kita berharap walaupun kita naik motor itu berharap putaran roda itu juga terhitung pahala. Maksudnya apa? Biar pahalanya juga banyak sama dengan orang yang jalan kaki itu. Maksudnya seperti itu. Nah, jadi kita berhusnudzon aja, Bapak. Seperti itu. Kita berhusnudzon walaupun kita naik motor, naik kendaraan, pahalanya juga banyak. Nah, seperti itu. Sampun? Allahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita kaji hari ini, malam ini bermanfaat buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.